syaraf adalah bagian dari tubuh kita yang membantu kita bukan hanya untuk melihat, memahami, dan merespons seluruh kejadian di sekitar kita, tetapi juga untuk mengirim, menerima, dan mengartikan informasi dari seluruh bagian tubuh. Sebenarnya, sistem saraf memonitori dan mengkoordinasi tindakan secara otomatis, seperti berjalan yang secara sadar kita putuskan untuk dilakukan, dan tindakan tidak disengaja seperti pernafasan, pencernaan yang terjadi tanpa keputusan yang spesifik. Struktur saraf terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, dan yang kedua, berdasarkan struktur dan fungsi. Struktur saraf berdasarkan bentuknya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf. Yang kedua, ada dendrit. Dendrit merupakan serabut sel saraf pendek, bercabang-cabang, dan memperluas dari badan sel. Yang ketiga, ada akson. Akson merupakan serabut sel saraf yang panjang dan merupakan penjuluran dari sitoplasma pada badan sel. Struktur saraf berdasarkan struktur dan fungsinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, saraf sensori. Saraf sensori merupakan neuron yang badan selnya bergerombol membentuk ganglia. Aksonnya pendek tetapi dendritnya panjang. Yang kedua, ada saraf motor. Saraf motor merupakan neuron yang memiliki dendrit pendek dan akson yang panjang. Yang ketiga, ada sel saraf intermediate atau asosiasi. Sel saraf intermediate menerima impuls dari reseptor sensori atau sel saraf asosiasi. Selanjutnya, ada klasifikasi sistem saraf. Klasifikasi sistem saraf terbagi menjadi dua sistem, yaitu yang pertama sistem saraf sadar, dan yang kedua sistem saraf tidak sadar atau otonom. Sistem saraf sadar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sistem saraf pusat yang meliputi otak atau ensephalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Ensephalon dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama cerebrum atau otak besar yang terletak penuh di bagian depan. Yang kedua cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang. Dan yang ketiga sumsum lanjutan. Yang kedua ada sistem saraf tepi yang meliputi saraf craniosepinata yang ada di saraf otak atau saraf kranial 12 pasang dan saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal 31 pasang. Sistem saraf tidak sadar atau otonom meliputi 1. Saraf simpatik. Saraf simpatik biasa berada di pangkal sumsum tulang belakang di daerah dada dan pinggang. Yang kedua, saraf parismatik. Saraf parismatik adalah saraf yang memanjang dari sumsum lanjutan. Selanjutnya, neuroglia. Neuroglia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, neuroglia di sistem saraf pusat. Neuroglia di sistem saraf pusat meliputi 1. Astrosit, yaitu sel gila terbesar dan paling banyak berbentuk seperti bintang. Yang kedua, oligodendrosit, yaitu yang melapisi akson dengan membentuk lapisan mielin. Yang ketiga, mikroglia, yaitu yang melindungi sistem saraf pusat dari debris, zat sisa, dan patogen dengan mekanisme fagosit. Yang keempat, sel ependima, yaitu sel epitel yang melapisi dinding ventrikel yang membentuk, memonitor, dan membantu sirkulasi cairan cerebrospinal. Yang kedua, neuroglia di sistem saraf periter, yang meliputi 1. Sel neurolemnosit, yang menutupi semua akson periter, baik yang bermielin maupun tidak. Yang kedua, sel satelit, yang mensupport ganglia, terletak di dekat badan sel atau ganglia. Setiap neuron memiliki perbedaan muatan antara dalam sel dan luar sel. Perbedaan muatan ini disebut dengan potensial membran. Potensial membran pada saat neuron tidak menghantarkan sinyal disebut potensial istirahat atau resting potensial. Di luar terdapat weak channel dan gated channel. Weak channel biasa terbuka setiap saat, sedangkan gated channel hanya terbuka jika ada suatu stimulus.
gated channel atau channel bergerbang voltase, yaitu channel yang terbuka jika ada potensial membran, dan ligan gated channel yaitu suatu channel yang terbuka jika berikatan dengan suatu ligan. Ligan banyak terdapat pada dendrit, sedangkan gated channel banyak terdapat pada akson. Potensial aksi atau uptake terjadi ketika potensial membran dari lokasi sel tertentu dengan cepat naik dan turun. Depolarisasi ini kemudian menyebabkan lokasi yang berdekatan mengalami depolarisasi yang serupa. Nah, apa itu depolarisasi? Depolarisasi yaitu proses pemicu yang terjadi di sel neuron yang mengubah polarisasi itu. Potensial aksi terjadi pada beberapa jenis sel hewan yang disebut sel eksitasi, yang meliputi neuron, sel otot, sel endokrin, sel glucose, dan beberapa sel tumbuhan. Selanjutnya itu aktivitas sinapstik. Aktivitas sinapstik terdiri dari dua macam, yaitu sinaps listrik dan sinaps kimia. Sinaps listrik yaitu sinaps yang dilalui oleh impuls arus listrik yang terdapat di antara sesama neuron. Dapat dibentuk di antara dendrit-dendrit, akson-dendrit, atau akson-akson. Sedangkan sinaps kimia yaitu sinaps yang dilalui oleh impuls kimia berupa neurotransmitter, yaitu hormon yang dihasilkan oleh neuron dan dipetahkan ke celah sinapsis. Biasanya terdapat antara neuron dan efektor. Pemroses informasi yang pertama, potensial inhibisi postsinaptik atau biasa disingkat dengan IPSP. IPSP adalah peristiwa hiperpolarisasi membran secara sementara. Yang kedua, inhibisi atau fasilitasi presinaps. Ujung akson presinaps bisa disarapi oleh ujung akson lain. Neurotransmitternya bisa berkurang dan juga bisa bertambah. Neurotransmitter berkurang sama dengan inhibisi presinaps, sedangkan bertambah sama dengan fasilitasi presinaps. Dan yang ketiga adalah kecepatan pembentuk potensial aksi. Potensial aksi adalah kondisi perubahan potensial membran sehingga melewati potensial ambang. Jalur potensial aksi adalah dengan transport ion Na+ dikurangi K+. Potensial aksi bersifat non-dekremental. Hal ini terjadi di neuron atau saraf yang dipengaruhi oleh yang pertama, semakin besar diameter dari neuron, maka akan semakin cepat potensial aksi. Yang kedua, jika terdapat selubung myelin, potensial aksi akan meloncat dari satu nodus Renfier ke nodus Renfier lainnya atau lebih